Oke, baik. Sekarang kita akan belajar ya mengenai bagaimana tentang parafrasa atau disebutkan statement dan juga informasi spesifik atau disebutnya detailed information. Oke, di statement itu sama aja seperti pembahasan dari makna kalimat parafrasa. Parafrasa yang berarti adalah pengulangan informasi yang dimana kalimatnya berbeda tapi memiliki makna yang sama. Artinya semua ide, semua gagasan, semua informasi yang terjadi saat acara dilakukan itu ada kesamaan yang dengan halnya kalimat yang kalian katakan. Misalkan di sini saya punya contoh kalimatnya. SMAN 27 mengadakan pensi yang mana diisi dengan acara bernyanyi bersama Sheila on 7. Yang kedua, ada kalimat yang dimana Sheila on 7 akan tampil di acara pensi SMAN 27 dengan acara bernyanyi bersama. Sekarang kalian lihat kedua kalimat ini ada nggak perbedaannya? Ada ya. Yang pertama di mana sebuah tempatnya menunjukkan dengan pertanyaan di mana, where-nya. Kemudian mengadakan pensi berarti tentang apa? Ini menunjukkan tentang apa? Kemudian apa yang dilakukan atau menunjukkan kapan dengan siapa pelakunya, yaitu ada kalimat Sheila on 7 berarti menunjukkan pelakunya. Sama seperti di kalimat kedua, perbedaannya adalah kalau di kalimat pertama ini merupakan sebuah kalimat dari pasifnya. Kalau di kalimat kedua ini merupakan sebuah kalimat aktifnya, yang dimana kalimat pertama ini Sheila on 7 ya, digunakan dengan menunjukkan pelakunya. Baru akan dijelaskan dengan penunjukan kalimat sama nih ya, what dan juga where. Lalu bagian selanjutnya ada keterangan. Perbedaannya gini teman-teman. Dari pertama, kalimat pertama sama kalimat kedua sama intinya disampaikan. Cuman perbedaannya adalah strukturnya yang berbeda. Ini namanya parafrasa, yang dimana kalimatnya berbeda tapi maknanya sama. Dalam parafrasa kita tidak boleh yang namanya mengubah makna. Yang kedua, menambahkan informasi. Yang ketiga adalah menghilangkan informasi. Kalau misalkan di 1-2 kalimat ini kata hilang ini, di mana Sheila on 7 akan tampil di acara SMA 27 dengan acara bernyanyi bersama. Yang dimana informasi kata acara pensinya ini kakak hilangkan. Padahal di kalimat awalnya sudah terlihat jelas ya, dia akan menggunakan satu judulnya ya, di mana acara pensi ini dilakukan oleh bersama anak-anak di SMA 27 dan juga artisnya nih ya, pelakunya.
lebih kepada aksinya. Kalau kita menghilangkan pensinya dihilangkan, ya jadi bukan kata parafrasa. Artinya yang disampaikan dengan kalimat parafrasa tidak sesuai dengan yang kalimatnya. Contoh, misalkan teman kalian lagi galau, ya, terus kalian mendengarkan curhatan temennya. Kamu tahu nggak sih, aku tuh lagi galau sama si Fendi. Fendi ini anaknya pelit dan juga toksik. Tapi kamu sampaikan ulang lagi, ya, kepada temannya kamu sudah cerita, oh ternyata Fendi toksik. Tapi kata pelitnya nggak ada. Berarti itu sama aja kayak menghilangkan informasi dari kalimat awalnya. Padahal di kalimat awalnya dijelaskan bahwa Fendi ini adalah orang yang toksik dan juga pelit. Nah, tapi kan menghilangkan informasi tentang karakter si Fendi yang lain, gitu ya, melalui parafrase atau disebutnya restatement. Nah, ini teman-teman, dari pemilihan pertama katanya, proses pelibatannya ada 3, ya. Ada 3, sebenarnya ada 3 beban utama di sini. Yang pertama ada sinonim, yaitu menggantikan kata yang sama. Ya, singkatnya adalah persamaan kata. Contohnya di sini, technology is important for education. Kalimatnya adalah menunjukkan di mana sifatnya. Ya, ini sifatnya adalah lebih penting. Karena di sini dia membahas untuk hal yang umum tentang edukasi. Ini topik dari umumnya adalah apa? Harus ditekan. Seperti ini. Mungkin ya, coba ya. Jadi ini topiknya adalah umum, di parafrasa sifatnya dengan hal yang sama, yaitu ada kata esensial. Bisa aja di kalimat teknologi is crucial for education. Karena dari kedua ini arti kata crucial dengan esensial hal yang sama, yaitu sama-sama artinya penting. Ini masih yang dimana satu kata dalam satu kalimat, ya, atau simple sentence-nya di sini masih dalam simple-nya. Sekarang bentuk kalimat keduanya. Kalimat keduanya di sini ada bentuk kata hubungnya, ya, coordinating conjunction-nya menggunakan kata ends. Ya, and ini masuk dalam jenis kategori fan voice. Dari segi bentuk kalimat awalnya, dia mengatakan kita butuh bicara tentang bagaimana ya mendapatkan customer yang banyak dan bisa memiliki profit yang paling besar. Di sini dengan kalimat parafrasanya, ini kalimat awalnya, ya teman-teman, diganti menjadi we must discuss. Need to kita ubah lebih kepada menunjukkan suatu keharusan atau disebutnya adalah obligation. Jadi kita butuh dimana talk about lebih kepada discuss-nya. Jadi langsung ada subjek, ada bentuk kata modalnya dengan ditambahkan verb 1-nya. Talk about sama dengan arti kata discuss, membicarakan. Kemudian get sama lebih kata acquire, yaitu mendapatkan. Di sini sama artinya sepadan, mendapatkan. Padahal sejatinya arti kata ini memperoleh yang sama saja. Kita tidak boleh menambahkan informasi yang dimana kalimat awalnya ya tidak ada di kalimat parafrasa. Kalau ini sudah pas semua teman-teman. Kata large client base-nya ya ini lebih kepada get more.
Karena ini kan get more customers, more itu lebih kepada penggunaan komparatif adjektif. Harusnya digabungkan dengan menggunakan adjektif seperti more expensive, ya, atau more handsome. Kalau di mana dia menemukan kata more customer, sejatinya ini kan customer kan lebih kepada kata benda ya, teman-teman. Jadi harusnya kita bisa ubah menjadi a large client base. Client base-nya lebih kepada sama, yaitu pelanggan, customers. Ya. Terus ada kalimat di sini make our profit bigger, yang dimana membuat profit kita semakin lama semakin besar. Nah, bigger-nya ini kakak ganti menjadi kata maximize. Ya. Bisa jadi ya, dimana profitnya semakin lama semakin menambah lagi dengan dia mempunyai sebuah pelanggan. Contoh nih, kalian punya toko besar, yaitu toko Alfamidi. Terus kalian punya karyawan sekitar 10 orang, pelanggan kalian banyak. Akankah setiap tahun semakin lama semakin bertambah? Iya. Makanya dimana mereka bisa mengubah kata yang sama menjadi maksimalnya. Maksimalnya elegan atau sama seperti yang kata profit. Nah, ini masih yang base pertama dari pilihan kata proses statement atau sama aja adalah parafrase. Bisa kalian catat dulu teman-teman, atau kalian catat dulu teman-teman materinya. Nanti sekali kita lanjut ke bagian yang kedua, proses peliputan parafrase yang kedua. Boleh kalian catat dulu atau kalian catat dulu teman-teman? Nih, contoh deh, kakak punya kalimat di sini. He prefers coffee to tea. Gampang ya kalimatnya, masih kalimat simple. Terus kakak memparafrasakan dua kalimat dari kalimat ini. Yang pertama, he likes coffee then tea, dan juga he likes coffee but ya hate tea. Nah, ya, dua kalimat dengan kalimat parafrasa dari awalnya. Dua parafrasa ini yang masih masuk maknanya dengan kalimat awal yang mana? Apakah kalimat satu sama kalimat dua? Kenapa satu? Ya, karena di sini kita ibaratkan dianya lebih suka, gitu ya, lebih suka kopi daripada teh. Jadi kita bisa menyimpulkan kalau dia he likes coffee than tea. Nah, kita bisa menggunakan kata perbandingannya. Ya. To itu berarti menunjukkan bahwa ada kata compare-nya, perbandingannya. Ya, ini merupakan bentuk komparatif degree. Kalau kalimat kedua, dia menambahkan informasi teman-teman, yaitu adalah kata hey, kata sifat. Ingat ya, rumus tadi apa? Tidak boleh menambahkan informasi ataupun menghilangkan atau mengubah maknanya. Ini ketiga ini adalah syarat yang harus dihindari. Nah, ya. Oke, silakan boleh kalian foto, boleh kalian catat di buku tulis atau di buku laptop, ya. Nanti jika sudah, kita akan lanjut ke materi berikutnya.
adalah kalian bisa mencatat poin-poin pentingnya aja ya. Misalkan di statement tadi adalah penyampaian ulang dari sini sampai di sini, terus bisa kalian pilih contohnya mau yang atas, yang bawah, atau yang di sini ya. Karena proses dari statement itu juga banyak kesalahan dari pemilihan kata. Kakak kasih waktu ya. Kira-kira apakah kalian bisa membalikkan satu kalimat pasif yang sudah kakak kasih contohnya? Artinya pasif di sini semua tensisnya masuk ya. Kalau dalam rumus present itu kan awal pertamanya ada dua ya. Ada yang dimana menggunakan satu dengan menggunakan to be, is, I'm, dan juga are. Kalau dalam waktu past, dia identiknya menggunakan verb ke-2. Kalau ini verb ke-1. Kalau waktu dalam future, masa depan, menggunakan tambahan will dan juga verb ke-1. Kalau masa waktu yang sudah selesai atau yang perfect, ditambahkan menggunakan had dan juga verb ke-3. Kalau yang continuous, identiknya dia bisa macam-macam. Kalau dia yang present, yang sekarang, berarti tambahannya penggunaan to be, is, dan juga are, dan ditambahkan menggunakan verb in. Karena continuous, dia menunjukkan hal yang berlanjut. Ya. Waktu yang past-nya tinggal di mana? Penggunaan to be, is, are-nya dirubah menjadi verb kedua, yaitu was dan juga were. Lalu ditambahkan verb in. Sekarang kita lihat bentuk tanda kerjanya. Tanda to be-nya adalah was dengan ditambahkan bentuk verb in. Berarti di sini masuk dalam jenis past continuous. Ingat kembali, pasif itu berarti adalah subjek yang dikenai pekerjaan. Artinya, yang dimana bentuk objeknya menjadi ke depan. Maka dari itu, bentuknya gimana? The last card. Ya. Last card pelangi novel was reading by siapa? Nah, ini proses struktur yang kedua atau struktur kalimatnya. Atau bisa juga nih menggabungkan atau mengucapkan kalimat. Nih, selanjutnya. Masih ada hubungannya selanjutnya dengan yang dimana di statement yang ketiga kali ini teman-teman, yaitu dalam bentuk tipe ketiga sentence-nya. Ya. Ada yang simple, ada yang compound, ada juga yang kompleks. Simple yang berarti kalimat sederhana yang terdiri satu dengan clause. Ya, berarti kita akan ibaratkan sama dalam bahasa Indonesia, yaitu kalimat induk. Ya. Contohnya di sini ada yang bentuk verbal dan juga bentuk nominal. Ya, perbedaannya kalau verbal sentence dia menggunakan kata kerja yang berarti membicarakan hal kegiatan. Kalau nominal karena di sini ada bentuk kata sifatnya, adjektifnya, berarti dia membicarakan sebuah identitas. Identitas dari orang, ya, person, hewan, ataupun benda mati, ya, thing ataupun item. Okay. Berarti simple sentence itu cuma ada subjek, verb-nya, dan juga objek. Ya.
kalau menggunakan hal yang simple yang sederhana. Atau kita bisa nih ya, menggunakan kalimat parafrasa dengan menggunakan control sentence, yang dimana kalimatnya terdiri dari dua different clause. Menggunakan fanboys, apa saja kata fanboys teman-teman? Masih ingat? Bentuk konjungsi, coordinating konjungsi dari kata fanboys. F-nya untuk for, E-nya untuk and, N-nya untuk and. Ada istilah dengan bentuk namanya coordinating conjunction atau hal yang sama dengan connective words. Connective words. N-nya adalah berarti nor, B-nya adalah but, O-nya adalah or, yes, Y-nya adalah yes, S-nya adalah so. Nah, ini ya, bisa kalian pakai contohnya. Ini contohnya, Alia ini tidak fasih dalam bahasa Inggrisnya, tapi dia meningkatkannya dengan bergabung di English Academy. Ada bentuk kata but di sini, ya, word but, yang dimana menggabungkan antara dua different clause. Ya, di sini pertamanya ada subjek si Aulia. Ada penggunaan kata she di sini atau pronounnya untuk menjelaskan subjek dari si Aulia. Ya. Kemudian yang pertama, dia menunjukkan sebuah identitas teman-teman, karena dia menggunakan identitas, jadi menggunakan is. Karena sejatinya setelah kita lihat di kalimat ini, bentuknya lebih menunjukkan sifat dari kemampuannya, ya, yaitu dalam berbahasa Inggris. Lalu caranya dia kalau nggak fasih ya gimana? Berarti dia harus meningkatkan atau memperbaiki dengan bergabung, yakni dia ada penggunaan kata by, artinya bukan pasif, tapi by ini sebagai bentuk kalimat adverb manner-nya. Kata keterangan cara bagaimana si Aulia ini, karena dia tidak fasih dalam bahasa Inggris, makanya dia bergabung ke English Academy dengan tambahan menggunakan verb in. Jadi verb in ini atau disebutnya gerund, ingat ya, gerund, kata kerja yang menunjukkan sebagai kata keterangan. Nah, maka disebut itu materi compound sentence. Kemudian untuk yang kompleks, kalimat yang terdiri dari dua gabungan, satu independent clause dan satu dependent clause. Berarti di sini ada yang namanya kalimat induk dengan kalimat anak. Nih, kata kasih dibaca seperti ini ya. Kita lihat di sini. Alfie washes his hands before she eats. Kalau untuk dari clause, dia tidak memiliki bentuk kata keterangannya, ya. Jadi dia langsung menunjukkan kata kerjanya sudah menunjukkan kata keterangannya. Ya, makan. Ada bentuk kata connective word-nya teman-teman, yaitu before. Ya, ini namanya connective word atau si best friend-nya connective conjunction. Selain dari sini ada bentuk kata before. Apalagi Kak selain dari before banyak. Ada bentuk kata then, ada bentuk kata despite, ada penunjukan sebab akibat because. Ada lagi penunjukan sebuah hal yang kontras, ya, dengan penambahan informasi yaitu in addition. Masih banyak lagi yang lainnya, ya.
Connective word berarti adalah kumpulan di mana kata hubung selain dari friend voice. Tapi kalau compound kita menggunakan kata hubungnya harus menggunakan friend voice atau coordinating conjunction. Seperti itu. Ada pemahaman? Coba aku mau yang menjelaskan yang paling belakang yang kacamata. Ya, itu. Yang belakang lagi, sebelah di belakang kacamata. Iya. Bisa kamu jelaskan atau kamu ulang lagi dengan materi tipe 3 sentence ini dari simple, compound, dan juga kompleks. Bisa kamu ulangi lagi. Jadi intinya apa? Ya, dari materi yang sudah kita pelajari di sini ada yang simple sentence, compound sentence, dan juga complex sentence. Akan kasih waktu selama 4 menit. Namanya siapa yang di belakang? Iya. Ilham. Ilham boleh jelasin Ilham. Yang sudah kita jelaskan sama Ilham dari inti kenapa kita harus mempelajari satu tipe dari ketiga sentence di kalimat bahasa Inggris. Apakah kamu bisa menjelaskan kembali intinya apa? Bisa dibantu sama timnya dari perempuan? Ada? Jadi gimana Ilham? Nggak bisa? Nggak bisa. Oke, intinya adalah teman-teman, kalau kita bisa mengingat materi 3 tipe dari sentences ketiga ini, nanti kalian juga akan bisa mana saja ya pilihan-pilihan ganda dalam soal parafrasa yang dimana memiliki syarat yang harus kalian hindari. Oh, ternyata pilihan A menambahkan informasi Kak, yaitu dari segi bentuk kata penghubungnya. Berarti di kalimat pilihan ganda A itu dia menggunakan kalimat compound sentence. Ya. Oh, ternyata di pilihan B ini dia menggunakan simple sentence Kak, tapi dia menghilangkan informasinya. Tuh. Ya. Atau bisa lagi, oh ternyata di bagian pilihan yang E dia ini menggunakan complex sentence Kak, tapi dia mengubah makna. Artinya arti kata samanya jauh berbeda. Nih, ya, kita sekarang akan latihan nih. Latihan soal restatement. Nih, masih gampang ya. Kalau menurut saya. Ada kalimat incorporating time sequence into daily diet promises a series of health benefits. Artinya, kita bisa melihat bahwa vitamin supplements ini ya bisa membantu program diet dengan menjanjikan kesehatan punya manfaat. Berarti hal yang sama dengan pilihan jawaban A, B, C, D, dan E yang dimana intinya sama maknanya, tapi perubahan kalimatnya berbeda. Siapa yang bisa menjawab? Soal ini akan mendapatkan nilai poin sekitar 20 ya. Jadi kita mendapatkan sistem dari uang guru maksimalnya adalah 95 poin. Nanti kalian akan mengerjakan 2 kuis. Kuis yang pertama ada yang Beto SNBT, dan yang kedua ada tentang kuis parafrasa. Masing-masing dari kedua kuis ini ya mendapatkan nilai 80 ya.
Jadi nanti kalian bisa dapat nilainya segini nih, 95. Nanti nilai yang akan sudah kita alihkan atau kakak sudah masukkan itu akan masuk ke nilai sekolah. Biar bisa apa? Biar bisa nanti masuk ke nilai ijazah kalian. Biar nanti kalau misalkan di UTBK ya masuk atau lolosnya bisa masuk ke mandiri dengan nilai beasiswa. Ya. Beasiswa dari prestasi nilainya. Jadi nanti kalau kalian sedang mengerjakan 2 kuis ini, ya otomatis akan terhitung dapat 95 poin. Karena yang pertama di sini adalah bentuk kalimat dari pretest. Apakah kalian paham tentang materi pranabasa? Yang kedua nanti kita akan bahas lagi materi yang kedua, yaitu tentang informasi rinci atau disebutnya detail information. Oke, coba di soal ini siapa yang ingin jawab nih? Di pertama ada kata incorporating. Yang bisa kita cari ya, atau yang bisa spesifiknya kita lihat adalah incorporated dan juga vitamin supplements. Di sini bentuk bukti 1, bukti kedua, bukti ketiganya ini. Jadi diet. Lalu ada kalimat verb satunya, promises. Berarti ini bukti yang keempat. Dan ada bukti kelima yaitu false benefits. Kita lihat di bagian pilihan A. Di mana vitamin supplements ini ya digunakan setiap hari untuk diet, menawarkan ya beberapa manfaat kesehatan. Apakah ini yang paling benar atau tidak? Apakah itu benar atau tidak? Kalau yang bagian B, mengkonsumsi vitamin supplement ini di biasanya, waktu sebelum artinya biasanya, sama seperti kata usually, ya, in the diet, ensures. Ensure itu apa teman-teman? Ensure itu yang lebih apa? Menjaminkan, ya. Ensure itu menjaminkan beberapa manfaat kesehatan. Kalau di bagian C ada kalimat promotes, sama dengan promises, tapi yang biasanya ini, yang dimana dia menghilangkan satu informasinya, yaitu bukti yang ketiga, ya, dan itu dihilangkan. Ingat ya, tidak boleh menghilangkan informasi. Di bagian D, keseimbangan diet menggunakan vitamin supplement ini memberikan provide beberapa kesehatan manfaatnya. Sama di sini juga sama ya. Dia menggunakan bukti ketiga. Terus di sini vitamin suplemen bisa saja memberikan tambahan kesehatan jika dikombinasikan dengan kebiasaan hidupnya. Ada, tapi dia menambahkan kata if, lebih menunjukkan kata kondisi. Ya, satu kata saja dia bisa mengubah maknanya. Padahal di sini tidak ada ya, di mana dia kalimatnya menunjukkan kata kondisi. Ya, conditional sentence-nya. Berarti yang ini juga salah, ini salah, ini juga salah. Kita punya dua nih, yang A sama yang B. Menurut kalian yang paling masuk yang mana? Yang mana? B. Yang B. Kalau yang A ya B, once everyday diet. Ya. Meskipun memang artinya sama, cuman ya lihat di sini ada bentuk kata yang disebutkan sama dia. Ya. Series, bukan beberapa. Ya.
Boleh kalian ganti menggunakan kata several, karena several itu sama dengan arti kata series. Tuh, kalian sudah bisa memparafrasa satu kalimatnya. Paham sampai sini? Bisa paham ya? Oke. Selanjutnya kita masuk materi yang kedua, yaitu informasi rinci. Ada dua bentuk pertanyaan. Kali ini yang disebutkan namanya state information, atau disebutnya informasi secara jelas. Dan secara eksplisit yang jelas. Karena dia menggunakan WH question, ya. Ada apa saja WH question? Ada what, ada who, ada when, ada where, why, good, ada how. Kita lihat contoh soal di sini, ya. Di mana tembok Cina dibangun beberapa protektifnya, ya, dengan satu kalimat state proposition, state more than, ada bentuk bukti angkanya nih, ya, evidensinya, buktinya. Kita bisa menggunakan satu pertanyaan di mana kapan dibangunnya, kemudian berapa, ya, panjangnya, dan juga menunjukkan apa alasannya. Jadi ini lebih ke penggunaan bentuk kata informasi rincinya secara detail. Kalau ini, kalau menunjukkan sebuah kalimat why atau reason, ini masih ada sambungannya dengan tujuannya juga. Tujuan penulis dengan membuat informasi tersebut, ya. Ini berarti menggunakan topik sentence-nya nih, atau main idea-nya, topiknya tentang ini, ya. Kemudian kalimat to protect-nya adalah purpose-nya. Di sini adalah topiknya tembok Cina. Maka dari itu di kalimat ini atau satu sentence ini dia memberikan tujuan penjelasan, lebih ke penggunaan ke descriptive text, ya. Karena di sini dia menjelaskan teman-teman, ya, ada buktinya dengan ciri-ciri bahwa itu lebih daripada 21 meter kilogram. Jadi di sini adalah bisa kalian lihat, ya, sama dengan halnya penunjukan tujuan, purpose, bagaimana penulis menyampaikan informasi tersebut. Ya, ini yang pertama. Artinya kalau kalian sudah menemukan soal tentang informasi rinci, informasi di dalam Indonesia, berarti harus dikuatkan nih scanningnya, ya, scanningnya. Contoh di sini kakak punya kalimat terbaru deh, ya. Nah, ini soal detail information. Ini soal detail information. Kita mencari satu kata kunci atau kita menggunakan scanningnya, ya, kita menggunakan scanningnya dengan mencari kata kunci di pertanyaan. Pertanyaan tentang bagaimana berdasarkan dari teksnya salah satu dari peraturan kasir di toko. Berarti kita bisa cari kata kunci teksnya, yaitu tentang the cashier, ya, cashier's role.
bagian paragraf pertama. Kalian menemukan nggak arti kata kunci yaitu kasir? Menemukan nggak? Nih, pertama ya. Ada bagian part customer service yang dimana kasir biasanya lebih penting daripada ya. Terus di kalimat lain juga sama nih. Simpelnya ya, kalau kita mengambil barang-barang di counter dan juga membeli ya, itu bisa tetap grosiran word dari kasir. Hanya kasir aja, tapi tidak ada bentuk kata role-nya. Berarti kita bisa meng-highlight di kalimat sebelum ataupun setelahnya. Oh, ternyata kalimat yang pertama ada nih, yaitu tentang peraturan kasir. Kita bisa ambil kalimat setelahnya. Gimana Kak yang ini? Each service house sampai di kalimat ini. Nah, berarti yang masih masuk dengan pernyataan di pilihan ganda yang mana? Ini bisa membantu transaksi ya, dengan pengalaman setiap customer-nya bisa siap untuk membayar. Jadi hal yang sama dengan pilihan gandanya yang mana? Mana? Yang C, Peter. Ya. Tepuk tangan teman-teman. Peter. Yang dimana kita bisa lihat ada kata bentuk kerjanya menggunakan verb 1, membantu. Membantu kenyamanan pengalaman transaksi untuk customer yang mana kata who di sini ya, kata who is ready to pay ini merupakan bentuk kalimat non-phrase teman-teman ya. Artinya sebelumnya ada bentuk kata bendanya customers yang mana siap untuk membayar. Maka dari itu sama dengan halnya membuat customer bisa nyaman ketika dia membayar ya. Kalau kita bagian A diskonnya nggak ada ya. Diskonnya di mana disebutkan? Berarti ini salah. Yang B ya, working with customer business goods ada, tapi dia tidak menunjukkan bagaimana role-nya. Secara simpelnya yang pertama, bukan kalimat kedua, tapi kalimatnya setelahnya. Kita pertama. Yang D, helping customer to sell the products they want. Dan ada disebutnya barang mana yang customer pilih, tapi cuma dia mengatakan ya pengalaman transaksinya setiap customer yang mana harus siap membayar. Maka dari itu pilihan adalah yang C. Itu cara kita mencari kata kunci dalam pertanyaan. Pintar. Oke. Yang kedua, soal dari sama di sini informasi rinci. Ini namanya unstated information, yaitu mencari hal yang benar atau salahnya dari soal teks yang diberikan. Ya. Ada kalau misalkan nanti kalian ketemu ya kata exact di belakangnya ataupun kata correct dan incorrect, ini sudah pasti menunjukkan soal detail info dengan kategori unstated atau masih secara sembunyi ya, secara tersembunyi. Apanya Kak? Informasinya. Contoh di sini ya, Sungai Amazon mengalir melalui dari Brazil, Peru dan juga Kolombia ya, before entering into the Atlantic Ocean. Yang kedua ya, yang dimana dia menyebutkan ini adalah ya sungai yang kedua di dunia setelah Sungai Nil. Yang ditanyakan sama soalnya atau questionnya di sini adalah yang betul
dari teksnya. Nah, sekarang kita perlu yang dimana kalau udah tahu baca soalnya cukup melihat setiap pilihan gambarnya. Pilihan yang A, Sungai Nil ini paling panjang setelah Sungai Amazon. Apakah benar? Enggak. Karena dia membentak atau artinya melawan dari fakta. Kalimat kedua, it is the second longest river in the world after Nile, yaitu sungai kedua terpanjang di dunia setelah Sungai Nil. Berarti salah ya? Sorry. Sungai Amazon ya mengalir hanya di Brazil. Hah? Enggak. Sungai Amazon mengalir hanya di Brazil. Peru, Kolombia. Berarti dia menggunakan informasinya nih ya. Nggak boleh. Peru, Kolombianya mana? Ya. Sungai Nil mengalir di daerah Brazil. Yang mana? Benar nggak? Sungai Nil mengalir hanya di daerah Brazil. Hah? Nggak tahu? Yang A apa yang C? Kalau kata-kata, ya, di sini ada jawabannya teman-teman. Karena kalau kalian lihat ada kalimat perbandingannya. Kalau di bagian C, dia hanya menyebutkan satunya. Jadi kalau misalkan ada soal seperti ini soal waktu tahun 2005 kemarin. Jadi soal ini tahun kemarin masuk di paragraf kedua, ada satu peserta namanya Atifah Namilah, yang dimana dia bilang soalnya susah, tapi dia bilang di sini ini soal kosum, soal sejarah. Karena dia membicarakan tentang sejarah sungai. Dia menemukan satu sungai ini waktu tahun 2005 sangat familiar di Twitter. Sebelum ada X, jadi dia menggunakan Twitter, soal ini keluar. Dan ternyata pada pilihan ganda cuma ada ABC, ya, itu jadi soalan yang terviral, misalnya terviral. Jadi makanya kakak memberikan soal yang sama aku ya, biar kalian teliti, ya. Kalau nanti suatu saat ketika kalian menghadapi soal TBK, tapi ternyata di pilihan jawabannya nggak ada, sudah kalian lewatkan. Tapi kalau kalian isi juga nanti akan mengurangi skor TBK kalian, gitu, ya. Terus di bagian B juga nih, dia juga ngomong tentang kalau Sungai Amazon ini mengalir hanya di Brazil, gitu. Berarti juga salah teman-teman. Ada kata-kata yang harus perlu kalian hindari, ya. Kata yang harus dihindari adalah yang pertama only, kedua then, yang ketiga ada never atau ever. Untuk apa? Untuk soal detail information. Karena harus menunjukkan hal fakta, ya, berarti kita menghindari satu kata di sini. Kalau misalkan pernyataannya the following statement are correct except, kecuali, yang kecuali gitu ya, berarti kita bisa pilih satu atau pilihan ganda ini. Tapi ternyata dia menunjukkan statement yang paling betul, yang ada di sini. Kecuali dia bilang the Nile is the longer, ya, the first longer river, ya, than the Amazon. Kecuali dia bilang seperti ini, the Nile is first longer, ya, river
than the Amazon River. Benar-benar. Karena sesuai dengan faktanya, ya, sungai Amazon ini sungai kedua panjang di dunia setelah Nil. Tapi benar kalau kayak gini, tapi kalau ini kan salah, kita berbandingan ya. Panjangnya setelah kata Amazon. Gitu. Berarti dia membandingkan Nil dengan Amazon. Ya. Ingat, satu kata aja bisa merubah makna. Jadi bisa sampai kalian salah mengartikan atau menafsirkan kalimat bahasa Inggris dengan menurutnya sendiri, ya. Misalkan gini, saya punya kabar bahwa di SNAN 27 akan mengadakan studi tour di Bandung. Padahal kenyataannya dari informasi disampaikan, dia juga bukan hanya ke Bandung, tapi ke Bali. Informasinya salah. Dan juga penempatan dari acaranya salah. Itu nggak boleh, ya. Sampai sini ada tanya teman-teman? Di semua? Ada nggak? Tanya apa? Silakan ditanyakan. Dari materi pertama, parafrasa sampai materi kedua tentang informasi rinci. Adakah yang kalian tanyakan, teman-teman? Kalau tidak ada, coba kita lihat di statement soalnya, ya. Kalau untuk statement soal parafrasa, nih, ya. Ini statement soal parafrasa yang sering ditanyakan dari soal-soal UTBK tahun lalu. Yang paling keluar yang ini, yang pertama, menunjukkan yang paling terbaiknya. Ada juga yang menunjukkan secara dekatnya. Ya, ini jalan keluar nih. Ini jalan keluar. Kalau yang ini sering, kalau yang juga sering, tapi kalau untuk yang underline basic statement-nya, dia langsung menunjukkan ada teksnya beberapa. Ya, teks 1 di lining ketiga. Kalau misalkan ada di sentence-nya dari underline sentence-nya. Yang statement. Kalau untuk yang dari soal informasi rinci, yaitu seperti ini, dia kebanyakan menggunakan 5W plus 1K. Atau dengan pernyataan manakah statement yang paling betul ataupun tidak. Oke, saya rasa cukup. Kita sudah jam 9.30 sampai jam 9.45. Jadi masih ada waktu sekitar 20 menit untuk mengerjakan kuis.